Astagfirullah. Jadi selama ini benda-benda yang tertinggal di makam kamu membuat kamu itu tersiksa dan kamu nggak bisa apa-apa. Dan kamu malah bersyukur ada yang membongkar makam kamu waktu itu dan meringankan apa yang beban selama ini kamu pikul. Jadi teman-teman, ternyata dia itu memang pertama dia itu telah sering sekali menyuap para juri. Yang kedua, dia membayar orang supaya orang yang melakukan perlombaan ataupun bersaing dengan dia itu dicidrai, ataupun ya ada orang lah, dia membayar orang untuk menggagalkan aksi dia gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini saya sedang menuju ke lokasi yang tadi siang saya kunjungi, dan tadi siang saya sudah melakukan atraksi, tapi dia itu tidak bisa padat karena apa ya, karena terlalu banyaknya cahaya matahari gitu teman-teman. Jadi memadatkannya dia itu sangat susah. Ini kenapa saya di sini ya, ini tuh saya berada di lokasi di mana ada sebuah makam ya teman-teman ya. Jadi makam itu makam yang sangat serakah teman-teman. Serakahnya gimana ya? Yang pertama, dia itu serakah sekali atas prestasi. Jadi bagaimanapun caranya, dia akan merebut prestasi itu hingga dia dapatkan ya, tanpa terkecuali gitu teman-teman. Maksudnya tanpa terkecuali apa ya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan prestasi tersebut ya teman-teman ya. Entah itu dengan cara halal ataupun haram, entah itu curang ataupun baik, dia selalu menggunakannya ya. Ini terjadi ketika orang ini sudah lama sih sebenarnya ya. Ini terjadi sudah sangat lama, tetapi sekarang viral lagi. Kenapa? Karena ada yang mencoba menggali makamnya itu dan mencuri beberapa piala-piala yang dia miliki. Yang dicuri piala apa? Ya, piala yang mengandung emas. Emas murni teman-teman. Karena piala yang orang ini dapatkan itu bukan sembarang piala ya teman-teman, bukan piala abal-abal ataupun apa, tapi piala yang terbuat dari emas murni teman-teman. Makanya dia antusias sekali ya, mungkin karena dia itu golongan dari orang kaya, jadi dia sangat mudah sekali mendapatkan piala itu, entah dengan cara menyuap juri, menyuap apapun itu ya, sudah hampir dicuri ya, karena dia itu bukan keturunan Jawa asli, tapi dia keturunan dari marga Chinese ataupun Tionghoa gitu teman-teman. Jadi dia itu ya biasalah kalau orang dari Chinese ataupun Tionghoa kan kalau meninggal sebagian harta ataupun prestasinya itu ikut dimakamkan gitu teman-teman. Nah ini yang terjadi. Jadi makamnya itu dibongkar, tapi sudah lama nggak beredar kabar ini, dan akhirnya dia itu muncul di setiap rumah-rumah. Nah ini yang menjadi anehnya itu, kenapa dia muncul di rumah-rumah? Ternyata dari sumber dukun yang mencari tempat itu, ternyata cerdiknya pembongkaran yang membongkar makam itu menaburkan teman-teman, menaburkan tanah yang digalinya itu di setiap desa. Jadi kayak di pure itu di depan rumah-rumah orang pure. Jadi dikira itu mungkin oleh orang yang ataupun mungkin oleh sosok yang merasa kehilangan bendanya itu yang mencuri itu orang itu, kata dukunnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu, wallahu alam, karena saya nggak begitu percaya dengan dukun gitu teman-teman. Saya lebih percaya kepada hal-hal yang Allah berikan ya. Allah kayak doa-doa itu lebih percaya seperti itu teman-teman, dibanding percaya dengan mitu-mata bur sembur itu. Saya lebih nggak percaya hal seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke tempat dimana tadi siang saya melakukan atraksi tapi gagal. Sekarang saya yakin pasti berhasil. Ayo Mas Abi. Bismillah. Kenapa dia itu dimakamkan terpisah? Ya, karena dia dimakamkan di tanahnya sendiri, bukan tempat pemakaman umum. Ya biasalah kalau orang
keturunan Chinese yang kaya, mereka itu lebih mengutamakan kayak memiliki tanah sendiri gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang mengherankan lagi ya teman-teman ya, dia itu masih gadis ya, belum menikah. Padahal ketika dia meninggal itu usianya itu 35 tahun, dia masih belum menikah. Mungkin karena meniti karir atau gimana, tapi ketika dia meninggalnya itu, dia itu, mohon maaf ya teman-teman ya, mungkin ada perselisihan atau gimana, dia meninggal karena keracunan. Entah itu diracuni oleh siapa, entah itu ini ya, ini yang menjadi tanda tanya ya. Sorry, tapi saya merasakan ada sesuatu. Mas Evi, ada lampu yang menyala atau api itu ya? Tapi hilang lagi nih. Iya. Tadi kayak api yang berjalan ya Mas Evi ya? Kok hilang? Kok hilang sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nggak salah kan? Astagfirullah. Mas Evi, lagi tuh menyala lagi tuh, kelihatan nggak? Astagfirullahaladzim. Saya fokus ke cahaya yang di sana. Kok kamu di sini? Makam kamu masih di sana jauh loh. Makam kamu masih jauh. Nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Kenapa kamu ngiting piala seperti ini? Tolong bawa ini. Enggak, saya bertanya, kenapa kamu ya mengelilingi rumah-rumah warga? Kenapa? Astagfirullah. Jadi teman-teman, astagfirullah, ini membuat saya silo ini. Jadi teman-teman, ini dia ternyata mengelilingi rumah-rumah warga. Itu yang pertama itu, dia itu bukan meneror ataupun mencari ininya ya teman-teman, tapi karena makamnya sudah dibongkar ya teman-teman, dia itu sudah merasakan tanggung gitu teman-teman. Jadi tolong bawa sekalian, jangan disisakan satu. Nah ini ya, sayangnya itu ya teman-teman ya, yang pertama kenapa nggak kelihatan oleh orang yang membongkar, karena ini berada di bagian bawah pantal ya. Karena ketika orang ini memang tidur di peti, tapi di peti itu kalau yang lain kan kayak dijajarkan di samping ya. Tapi ini di bantalnya gitu teman-teman, di bawah bantal. Nah ini yang tertinggal teman-teman. Oh jadi kamu nggak keberatan benda-bendamu yang dibawa? Oh kenapa? Astagfirullah. Jadi selama ini benda-benda yang tertinggal di makam kamu membuat kamu itu tersiksa dan kamu nggak bisa apa-apa. Dan kamu malah bersyukur ada yang membongkar makam kamu waktu itu, dan meringankan apa yang beban selama ini kamu pikul. Astagfirullahaladzim. Seperti itu. Bentar, kamu begitu banyak prestasi dan info yang beredar kalau kamu itu, mohon maaf, melakukan berbagai hal ataupun berbagai macam cara. Kenapa? Haus akan prestasi.
Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi teman-teman, ternyata dia itu memang pertama dia itu telah sering sekali menyuap para juri. Yang kedua, dia membayar orang supaya orang yang melakukan perlombaan ataupun bersaing dengan dia itu dicidrai, ataupun ya ada orang lah, dia membayar orang untuk menggagalkan aksi dia gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Digagalkan. Ya intinya berbagai macam cara. Jadi pialanya itu yang dia dapatkan itu ya enggak benar gitu teman-teman, enggak benar. Lalu prestasi yang kau banggakan bisa di alammu. Iya, sia-sia kan. Apa ini emas asli? Oh iya teman-teman, katanya ini emas asli teman-teman. Buat apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini piala yang terakhir kali dia dapatkan sebelum dia ini meninggal teman-teman. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, ini piala yang terakhir. Sejak itu dia tidak pernah antusias untuk memperebutkan ya. Ini piala yang terakhir dia dapatkan di usia 25 tahun. Berarti dia sudah vakum. Sebelum menyelesaikan ini, dia sudah vakum 10 tahun ya, karena dia meninggal usia 35 tahun. Dan ini piala yang terakhir dia dapatkan di usia 25 tahun. Kenapa dia berhenti? Ya, karena ambisinya dan hidupnya itu merasa sekarang sudah sia-sia teman-teman. Kenapa sia-sia? Ya, sejak mendapatkan piala ini, hidupnya itu terasa hancur teman-teman. Yang tadinya itu sangat berambisi ya. Jadi ini mungkin akan saya ceritakan, entah ini dicekal atau enggak ya, saya nggak tahu, karena ini hanya cerita ya, tidak menyerupai adegannya. Jadi wanita ini di usia 25 tahun dia itu kan sangat cantik ya, sangat cantik, sangat lihai ya. Dulu waktu itu dia itu ikut perlombaan jadi model teman-teman, model. Ketika jadi model, dia itu sudah mengeluarkan banyak uang memang, tapi ketika sudah di puncak ya, antara juara 1, 2, 3, itu kan persaingan sangat ketat. Nah, yang lain itu bisa disuap dengan uang, tetapi ada satu ya, pemimpin pusat itu ya, itu tidak mau disuap dengan uang, tapi disuap dengan ya temani tidur gitu teman-teman. Nah, karena dia itu dulunya sangat berambisi untuk mendapatkan piala ya, piala, maka disitulah dia mau saja gitu teman-teman. Dikira itu hanya ya menemani tidur, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya rusaklah kehidupan dia di situ, dan maka sejak itulah dia sangat membenci laki-laki dan tidak menikah hingga usia 35 tahun. Itu yang terjadi teman-teman. Dia kecewa dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kini dia menyesal ya. Memang kalau kita terlalu berambisi seperti ini, karena di era dulu itu suap menyuap itu sangatlah mudah. Belum tahu kalau di era sekarang ya teman-teman ya. Soalnya kalau di era sekarang itu, kalau di depan kamera itu semuanya baik. Oh, kamu ingin saya menerima ini, tapi saya nggak tahu ini buat apa. Baiklah, saya akan terima. Oh, berat teman-teman. Saya pikir ringan, ternyata berat loh. Oh, di dalam ini kayak ada isinya lagi loh.
Baiklah, saya terima ini. Apakah ini akan meringankanmu? Alhamdulillah. Oh teman-teman, ternyata ini ada kesalahpahaman ya teman-teman ya. Dia itu dimakamkan secara adat, bukan yang dia anut gitu teman-teman. Kayak dia itu sebenarnya setelah kejadian itu dia sudah masuk Islam teman-teman. Tetapi dia dimakamkan dalam kondisi yang tidak Islam, karena keluarganya tidak ada yang tahu kalau dia itu sudah masuk Islam. Nah ini yang menjadi kesalahan seperti ini sangat berat ini. Astagfirullah. Oke, tadinya saya tidak ingin mendoakanmu. Karena kamu sudah masuk Islam, saya akan mendoakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini hebat sih teman-teman. Ini kesalahpahaman ketika pemakaman ya. Kalau memang kita itu mau masuk ya teman-teman, kalau kita mau masuk agama ya, atau kita pindah agama, mungkin kita alangkah baiknya kita memberitahu orang lain, jangan kita diam-diam ya. Mungkin dia takut dimarahi keluarga atau gimana ya. Astagfirullah, mungkin dia sudah ya, mungkin ini hidayah dari Allah juga ya teman-teman ya, karena setelah diberikan musibah seperti itu dia bisa login ke agama kita ya teman-teman ya. Tapi sayang memang pemakaman seperti itu, tapi pemakaman memang tidak pengaruhi ya, karena ada orang yang mati hangus terbakar sampai jadi abu, ada orang yang mati dicelupkan ke air laut ya, nggak mempengaruhi ya keimanan orang itu. Jadi yang dia penyesalan itu hal yang lalu-lalu, tapi dia tidak mau ada benda yang merusak dirinya itu melekat di kematiannya ya. Dia nggak mau memegang benda ini ya teman-teman, dia nggak mau, dia tak sudi ya teman-teman. Mungkin ini nanti akan saya nggak tahu saya apakan ya Mas Evi ya. Kalau ada yang mau ataupun menginginkan benda ini silahkan, tapi harus ada tanggung jawabnya ya teman-teman ya. Jangan sampai dibiarkan kayak saya mau nanti saya jual buat ini, enggak. Harus ada tanggung jawabnya untuk merawat ya. Dan saya juga nggak suka kalau ini ya, soalnya kalau saya dapat penghargaan, piala ataupun apa, nggak pernah saya simpan sih teman-teman ya, nggak pernah saya pajang. Pasti saya ya taruh di, entah di bawah lemari di mana gitu. Saya nggak suka mengoleksi benda kayak gini. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, jika ada yang mau ya, mungkin kalian bisa komen di bawah, nanti akan saya berikan cuma-cuma. Ini emas asli ya teman-teman ya. Nih, nih kan emas asli teman-teman. Dan kalau ada yang mau komen, nanti akan saya pilih ya, saya berikan secara cuma-cuma ya. Karena di keluarga kita, di keluarga Laslos itu nggak baik menyimpan harta benda seperti ini ya. Kalau kayak ini mending dilebur. Kalau sudah menjadi emas batangan, oke, kita mau menyimpan. Tapi kalau dalam bentuk piala ini nggak mungkin dilebur, karena biasanya itu ada hukum yang mengatur tentang piala seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke makam aja ya Mas Evi ya. Iya, kita lihat apakah sudah dibongkar secara atau sudah dikembalikan. Kalau memang belum kayaknya sih sudah dikembalikan ya. Soalnya tadi siang itu juga sudah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kalau diizinkan saya mau bongkar ya, bongkar lagi meskipun itu sudah ini untuk dimakamkan secara Islam. Nanti saya jelaskan kepada keluarganya gitu teman-teman. Sampai di sini saya Mister Kundri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Evi, kita lanjut part 2 di ini makamnya.